إليك رسول الله جاءوك بإذ الكريم تجلى باسم منتكم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati dan sama kita hormati orang tua kita yang hadir malam hari ini bersama kita, alhamdulillah. Bapak Ustadz Ilham Nasution, Bapak RT Simino, Bapak Ibrahim, Bapak Karta, Bapak Suhar, dan juga Bang Yusuf, juga seluruh hadirin jamaah, para remaja dan juga adik-adik sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring sholawat beserta salam kita sampaikan atas junjungan kita baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah malam Jumat kemarin sudah kita buka taklim kita sekaligus dalam rangka acara tasyakur dari keluarga Al-Fakir, maka selanjutnya malam hari dan seterusnya setiap malam Jumat kita kembalikan istiqomah kita untuk bisa hadir, menyempatkan, meluangkan waktu kita hadir dalam ini majlis yang dikatakan Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kita hadir dalam ini majlis, itu berarti kita kembali mendawamkan dari amalan demi amalan yang memang sudah kita istiqomahkan. Jangan sampai kita hilangkan amalan-amalan yang sudah kita baca, karena insya Allah di situ banyak keberkahan. Ya, di dalam kita membaca surah Yasin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin fi sadril laili wan nahar, dibaca itu surat Yasin pada malam hari dan siang hari, qudiyat hajatuhu, maka kata Rasulullah hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surah Yasin itu adalah merupakan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Ya. Nah, di dalam ini majlis, masya Allah, ya, kita dawamkan membaca surah Yasin. Kemudian kita dawamkan juga membaca Ratibul Atas. Ratib itu apa? Ratib itu adalah merupakan susunan zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi zikiran-zikiran yang dikarang oleh para ulama salafun salihun, ya, seperti Ratibul Atas ini dikarang oleh Al-Habib Umar Al-Attas, ya, yang di dalamnya di situ ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi nggak sembarangan ini mengarang ratib, ya, dan kita beruntung, ya, tinggal membacanya. Dan tidak akan mungkin ratib ini diperbanyak, diperluas cetakannya, kecuali sudah diijazahkan oleh yang mengarang ini ratib. Artinya kita nggak perlu lagi cari-cari ijazah dalam kita mengamalkan. Ini kan kadang-kadang ada orang, ya, lu baca ratib udah dapat ijazah belum? Gak usah pakai nungguin ijazah, ya. Kita berhusnuzon aja, berbaik sangka. Nggak mungkin ini kitab ratib bisa dijual di toko-toko kitab, ya, kalau bukan sudah ada izin dan ijazah dari ini pengarang, ya. Nah, maka di dalam ini majlis, kita baca ratib, karena salah satu faedahnya
keuntungan orang yang membaca Ratibul Atas, ya, itu Allah akan panjangkan dan berkahkan usianya, dan Allah akan akhirkan hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Nah, jadi itu sebagian daripada keutamaan orang yang mau baca ratib. Ya. Jadi jangan dihilangin ratib. Ya. Ini kan jujur, kalau kita mau jujur sama diri kita, kalau bukan sebabiah kita datang ke majlis, kita baru baca ratib. Tapi kalau kita nggak datang ke majlis, wallahu a'lam, ya syukur-syukur bisa kita dawamkan. Ya. Mau ratibul haddad maupun ratibul atas, kita baca di rumah kita, itu buat benteng kita, buat benteng rumah kita. Ya. Jadi ini menjadi satu amalan yang insya Allah di dalam ini majlis tidak bisa kita tinggalkan, karena setiap amalan yang sunnah, ya, setiap amalan yang sunnah, kalau itu menjadikan satu dawam istiqomah kita, balasannya menjadi wajib, ya, jadi wajib. Kita mendawamkan suatu amalan-amalan sunnah nih, ya, malam Jumat kita baca Yasin sunnah, kita baca ratib sunnah, kita baca maulid sunnah. Tapi kalau sudah masuk di dalam satu istiqomah kita, dawam kita yang memang sudah kita lazimkan, pahalanya wajib Allah kasih buat kita, insya Allah. Ya. Dan juga lisan kita diajak berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya siapapun di antara kita yang sudah mau hadir duduk di dalam ini majlis, pastinya Allah tidak akan jadikan waktu kita sia-sia, dan keluar dari tempat ini insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kedua orang tua kita, sanak famili kerabat kita, masya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sababiah antum nih, ya, sababiah kalian datang ke tempat ini majlis, dosa orang tua kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik orang tua kalian yang masih hidup maupun orang tua kalian yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya upayakan, usahakan sesibuk apapun kita, ya, kalau imam ini menjadi satu kewajiban kita setiap malam Jumat, ada kegiatan rutinitas di kampung kita, di wilayah kita, ya, ayo kita hadir, kita duduk, sempetin waktu kita. Jangan pakai kita ukur-ukur, waktunya lama banget kalau malam Jumat, jangan begitu deh, ya. Makanya segala apapun, ya, bisa akan ada rasa keinginan dan istiqomah itu bila mana ada rasa mahabbah. Apa itu mahabbah? Kecintaan. Ya. Kalau ada cinta, insya Allah dia gak akan lihat waktu itu lama apa sebentar. Kalau udah cinta, insya Allah waktu yang lama bisa dikatakan sebentar. Ya, insya Allah. Ya, makanya harus ada mahabbah, kecintaan. Ya. Nah, kecintaan ini, ya, bisa tumbuh dari mana aja caranya. Ya. Biar kata mohon maaf. Ya. Nawaitu kita datang ke sini karena ada kebuli umpamanya. Ya. Karena ada kebuli, biarin nggak apa-apa. Dan kalau bila mana ada di antara jamaah kita, gua pengen datang ke Masjid Darul Faruq karena ada kebuli aja, gua demen. Enak gitu, biarin nggak jadi kata apa-apa. Berarti kecintaan dia baru sampai sebatas kebuli. Tapi kalau sering-sering dia duduk di majlis taklim, awalnya dia cinta karena kebuli, tidak menutup kemungkinan nanti Allah akan rubah hatinya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Yang membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita salahkan bila mana di antara jamaah kita, ya, kalau ngaji paling juga karena kebuli, karena segala macam. Jangan, biarin aja dia. Karena dia lagi sedang mencari, ya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta dia kepada Allah dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini kita masih berada di bulan Muharram, di awal-awal bulan Muharram, ya. Masuk tanggal 6 bulan Muharram. Ayo kita harus bisa merubah diri kita dari yang gak baik menjadi baik. Jadi dari yang malas menjadi rajin, ya. Yang tahun-tahun lalu kita banyak alfanya, banyak malasnya buat nuntut ilmu, ya, buat ibadah. Ayo rubah. Ini makna daripada Muharram begitu tuh, ya. Sebab kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yaumu khairan min amsi." Barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu,
fahuwa robih, maka dia termasuk orang beruntung. Ya. Jadi kalau kita bisa berubah diri kita nih, tahun lalu kita malas banget sama ibadah, sama sholat, sama ngaji, sama berbuat baik. Nah tahun ini yang malas-malas begitu kita buat. Kita tumbuhkan rasa semangat kita buat duduk di majelis taklim, buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat 5 waktu kita tunaikan, kita laksanakan, kita dirikan. Ada perbuatan-perbuatan yang baik kita kerjakan, ya. Nah, itu kata Rasulullah, fahuwa robih, itu termasuk golongan orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung semua. Amin. Kemudian waman kana yaumuhu misla amsi, barang siapa yang tahun ini sama tahun kemarin, ya. Tahun ini sama aja sama tahun kemarin, kadar ibadahnya sama, ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sama tahun kemarin sama, nawafil, kesunahan-kesunahan yang dia lakukan sama, nggak ada perubahan ibadahnya, ya. Kemudian kata Rasulullah, bahwa maghbun, itu orang rugi namanya, termasuk golongan yang rugi, ya. Padahal kita masih mau ibadah kepada Allah, kalaupun kategorinya kualitas ibadah kita baik tahun ini maupun tahun yang lalu sama, kata Rasulullah, bahwa maghbun, termasuk golongan orang yang rugi, ya. Kenapa? Karena Allah udah kasih kesempatan umur sama kita nggak bisa manfaatin dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian waman kana yaumu syarrun min amsi, barang siapa yang tahun ini lebih buruk dari tahun yang lalu, ya, lebih buruk lagi dari tahun yang lalu, maka kata Rasulullah, fahuwa mal'un, itu orang golongan yang celaka. Naudzubillah min. Ya, ayo rubah, ya. Dengan makna Muharram yang sekarang sudah masuk di tanggal 6, ya, ayo rubah, ya. Merubah dari sifat-sifat yang enggak baik menjadi baik, yang malas jadi rajin, jadi giat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan Nabi kita Muhammad SAW anjurkan kepada kita, ya. Kenapa? Karena di lain hadis Rasulullah SAW pun pernah memberikan 5 hal yang harus mesti bisa kita laksanakan, ya. Di dalam hadis Rasul, iqtanim khamsan qabla khamsin, 5, gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Guna 5 kesempatan ini, gunain nih sebelum datang 5 kesempitan. Mana diantaranya? Sehataka qabla saqamik, ya. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu, ya. Ini lagi sehat kita nih. Gunakan kesehatan kita dengan hal-hal yang positif, ya. Ada majelis taklim di kampung kita, jangan kita tinggalin. Jangan pora-pora aja, pora-pora majelis lain. Ada majelis taklim kita gak tahu, alasan banyak banget, ya. Jangan. Kita lagi dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah udah colek diri kita yang kasih sehat, nah jadi sakit, ya. Coba kalau kita mau tanya deh sama jamaah kita, beberapa jamaah kita nih, ya seperti Bapak Ikhwan atau Bang Aje, ya, Bapak Zulkan, Bang Jul, ya. Nah ini lagi-lagi pada kurang sehat, ya. Tanya tuh, dengan kemarin dikasih sehat, sekarang lagi diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sehatkan beliau semua. Allah angkat penyakitnya. Ya. Bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Masya Allah. Ya. Gak enak kalau udah sakit, kagak enak deh. Ya. Nah itu bagian daripada yang sakit yang kecil-kecil kita rasakan aja udah gak enak, apalagi yang berat. Naudzubillah min dzalik. Nah makanya lagi sehat kita jangan lupa, ya.
dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sejatinya kita mengaku sebagai seorang muslim, apa yang menjadikan itu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan Rasulullah anjurkan, ayo kerjain. Toh Allah Subhanahu wa taala juga meminta kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan kita di dalam ibadah. Nah, artinya dengan kemampuan inilah kita harus bisa melaksanakannya. Ya. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalin tuh. Ya. Itu kunci keberkahan kita. Ya. Dengan sholat bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Sholat bukan buat kita cari kaya dalam hidup, tapi dengan sholat Allah akan berikan keberkahan buat hidup kita. Ya. Jadi jangan kita tinggalin. Sholat 5 waktu laksanakan, tunaikan, ya. Makanya kalau di antara kita yang ngaji bertahun-tahun, duduk di majelis taklim di mana-mana, kalau masih ninggalin sholat, tanya tuh sama diri kita, ada apa diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada apa, tanya sama diri kita masing-masing. Jadi jangan kita tinggalin tuh. Mumpung Allah lagi kasih sehat. Ya. Faragaka qabla suklik. Yang kedua, ya. Gunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ya. Ada kesempatan waktu buat kita hadir dalam majelis taklim, datang. Ya. Datang. Tadi di awal yang tadi saya bilang, ya, pasang niat nawaitu kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kalau sudah datang di taman surga seperti ini, insya Allah gak akan jadi kerugian buat dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam sebuah firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa," barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik itu dari golongan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghidupan dia dengan penghidupan yang baik, yang thayyib, yang baik. Jadi kalau kita udah mengerjakan amal soleh, baik dari golongan laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan penghidupan yang baik. Kemudian wala najriyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala kepada dirinya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia perbuat. Yang dia lakukan di tempat ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya jangan kita sia-siakan dengan waktu yang sekarang Allah berikan kelapangan waktu buat kita, jangan kita bikin sempit. Ya. Artinya adanya majelis taklim jadi merasa beban. Ya. Jangan. Ada kesempatan, datang. Usahakan. Ya, istiqomah di dalam ini majelis. Ya. Kemudian yang ketiga, syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum hari tuamu. Insyaallah, ya. Dikasih masa muda nih sekarang. Ya. Lakukan di dalam masa muda nih hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, jangan yang gak baik. Ya. Lagi-lagi diingetin, no, ibadah masih muda ibadah. Ya. Dari sekarang nih, biar kita bisa memetik hasil yang baik nanti. Ya. Bukan buat diri kita aja, nanti akan jadi buat keturunan kita. Sebab keturunan kita ini yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah, itu tergantung dari kitanya juga. Ya, dari kitanya nih. Kayak ini kan bakal cari calon-calon bapak di semua negara.
ya. Calon bapak dari berapa tahun ke depannya, ya, punya anak. Nanti kita harapkan sama anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Nah dari kitanya juga, kita pupuk, kita didik diri kita nih. Ya. Jangan kita malas. Nanti kalau kitanya sebagai pemuda yang dari muda kita sudah haus akan ilmu, kita belajar ilmu agama, insya Allah, ya, insya Allah nanti keturunan-keturunan kita pun akan gemar, dia hobi untuk belajar menuntut ilmu agama. Ya. Kemudian yang keempat, ginaka qabla fakri, waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Harta adalah merupakan salah satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harta salah satu pertanyaan yang ditanya oleh Allah, dari mana dapatnya, kemana dibelanjainnya. Nah maka gunakan tuh ya, kekayaan yang ada saat ini sama kita dengan sebaik-baiknya. Harta baik yang banyak maupun yang dikit, ya, gunakan dengan sebaik mungkin. Karena semuanya adalah merupakan anugerah dan titipan yang dititipkan dari Allah buat kita. Kita jaga itu. Nah oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah, ya, yang bila mana ketika majelis ini berjalan, ya ada yang membantu, ya, untuk kelancaran majelis ini, baik itu ya, finansialnya, ya, ada yang ngasih air, buahnya. Alhamdulillah. Ini semua nanti akan kembali kepada diri kita semuanya. Dan itulah yang dikatakan berkah. Insya Allah akan dikatakan berkah. Jadi jangan bakhil, jangan pelit. Orang kita cuma dititipin doang kok. Nah yang kelima, hayataka qabla mautik, ya, hidupmu sebelum datang matimu. Ayo gunakan tuh, mumpung Allah lagi kasih kesempatan hidup sama kita, ya, sebelum masa kontrak kita hidup di alam dunia ini nanti akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita nggak pada tahu. Ada yang tahu nggak? Umur ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, ya. Makanya kita nggak ada yang tahu. Ayo dah kita persiapkan, ya, buat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat-ingat tuh. Yang pertama, sehat sebelum datang sakit. Ya. Lapang sebelum datang sempit. Kemudian muda sebelum hari tua. Kemudian kaya sebelum datang miskin. Nah yang kelima, ya, hidupmu sebelum datang matimu, ya. Nah ini diingatkan, ya, di dalam suasana bulan Muharram. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan seperti ini, ya, makin dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita jangan sampai jauh, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan insya Allah hidup kita, diri kita, keluarga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keselamatan dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah sekalian yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya. Dan insya Allah untuk kedepannya nanti mungkin kita akan buka kajian ilmu fikih, ya. Ilmu fikih ini mengatur tentang tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan akan segala urusan-urusan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan rezeki yang halal yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di antara kita ada yang kurang sehat dan sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan zahir wa batin, dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus abang kita, orang tua kita, Bapak Sultan atau Bangkul, dan juga masa pemulihan yaitu Bang Aceh ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, sehat walafiat, dan bisa berkumpul lagi dengan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak dan keturunan kita saleh dan salehah di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah.